inilah saya Tuhan yang sudah menerima berkat rohani dari Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi lagu seperti wanita mengurapimu. Demikianlah hatiku, demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kembali katakan, seperti wanita yang mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia lagu ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita menyimak lagu ini, kita datang untuk mengurapi Tuhan. Kita datang bersimpuh di kaki Tuhan untuk memohon pengampunan Tuhan. Inilah kami Tuhan, banyak kesalahan yang kami lakukan. Inilah kami Tuhan, kami memohon pengampunan dari-Mu Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tidak mengampuni kita. Dia selalu datang dengan penuh kasih. Apapun yang kita lakukan, Tuhan ampuni. Apapun yang kita kecewakan buat Tuhan, Tuhan ampuni. Karena Tuhan kita penuh kasih. Karena Tuhan kita penuh kasih kepada kita, sehingga Dia selalu mau mengampuni kita. Kadang-kala kita mungkin memiliki masalah yang besar, mungkin masalah datang silih berganti, tetapi kita, Tuhan mau kita tetap setia. Ada yang berat untuk tetap setia di saat-saat badai menerpa. Tetapi jika kita memiliki iman yang teguh, memiliki kasih yang teguh kepada Tuhan, kita akan tetap setia. Sehingga saat Tuhan datang, Dia dapat kita tetap setia. Dia dapat kita tetap melayani Tuhan. Amin. Seperti wanita mengurapimu, dan saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah
katakan seperti wanita yang datang mengurapi Tuhan. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau Baik bagiku. Dengan suara yang keras kita katakan sampai akhir. Ku menunggu pada, ku tetap setia menanti janji-Mu, Amin Tuhan. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mau melayani. Angkat hati kita, angkat suara kita, katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menunggu pada, ku tetap setia menanti janji-Mu, Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mau melayani. dengan lembut kita nyanyikan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mau melayani Sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Sampai akhir ku menutup mata, aku tetap setia padamu Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak berarti Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat melangkah Tuhan. Namun karena tuntunan-Mu Tuhan, kami dapat melangkah menuju jalan-Mu Tuhan. Bawalah kami untuk selalu berada di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Allahku yang hidup. Dikuduskanlah nama-Mu di bumi dan di surga. Begitu besar kasih-Mu, begitu ajaib kuasa-Mu. Kemuliaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Jemaat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan muliakan Tuhan karena Tuhan kita baik. Tuhan Yesus baik. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Muliakan nama Tuhan. Dengan sepenuh hati kita katakan.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat kita menyanyikan mengatakan Tuhan Yesus baik, saya mengajak jemaat untuk mengajukan jempol kita. Jempol kita ini artinya adalah Tuhan kita hebat. Karena kebaikan Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus hebat. Kita akan ajukan jempol kita. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan. Kasih Tuhan untuk kita tidak pernah berakhir. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siap-siap semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan lebih keras kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Haleluya bagi Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka sehingga kita menerima sukacita besar dari Tuhan. Terima sukacita. Kita akan bersukacita bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah lelah untuk memberkati kita. Tuhan tidak pernah lelah untuk mengasihi kita. Kita pun tidak boleh lelah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan sukacita. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Lebih keras lagi kita katakan haleluya. Haleluya. Ku mau berdalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kembali kita katakan terima sukacita, karena hari ini dan seterusnya kita selalu menerima sukacita besar dari Tuhan.
Tuhan kita. Amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Kita tidak pernah lelah untuk memuji Tuhan. Kita tidak pernah lelah untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu hadir untuk kita. Tidak ada henti-hentinya Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan kita itu baik. Tidak ada batasan untuk Tuhan memberikan kebaikannya untuk kita. Tidak ada batasan Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Demikian juga kita. Tidak ada batasan. Harusnya tidak ada batasan untuk kita memuliakan Tuhan. Amin. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu kita rindukan setiap hari. Firman Tuhan yang ingin kita rasakan di dalam hidup kita mengalir seperti air mengalir. Hari ini, pagi ini akan kita terima santapan berkat dari Tuhan itu lewat hambanya Bapak Pendeta Budi Raharja. Biarlah urapan Tuhan kepada Bapak Pendeta Budi Raharja ini dapat menyampaikan firman Tuhan yang akan ditaburkan di hati kita, sehingga taburan firman, benih-benih firman ini dapat tertabur, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi buah-buah roh kehidupan. Amin. Sehingga kita tidak sia-sia untuk beribadah, karena kita menerima berkat rohani dari Tuhan. Kita nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita yakin saat Tuhan berfirman, kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Saat Tuhan menolong kita, kita menjadi kuat. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang selalu mengasihi kita. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Amin Tuhan. Hanya ditentukan oleh katakan ku aman Tuhan jika bersamamu. Ku akan Kau menopangku Tuhan. Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kembali kita katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Dan saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat Engkau menjagaku Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Kau mengasihiku Tuhan. Mengasihiku Tuhan. Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Dengan sepenuh hati kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan dengan lebih keras, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. ada yang Mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mukjizatnya Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu sudah terkasih, kembali kita katakan, saat Engkau berfirman, kami yakin firman-Mu itu adalah ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Anugerah-Mu hadir untuk kami, urapan-Mu hadir untuk kami Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak ditinggikan, sebab Engkau layak Tuhan. Engkau yang layak disembah. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kembali katakan, ku yakin saat kau berfirman, dan saya mengundang Bapak Pendeta Budi Raharja untuk tampil ke depan. Kau berfirman, Ku menang saat kau bertindak. hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Musisanya diserahkan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan pengharapan kami. Kami boleh mengalami pengangkatan dari Engkau Tuhan. Syukur, terima kasih Bapa. Inilah segala pujian dan penyembahan kami depan Engkau. Kiranya menjadi dupa yang harum semerbak di hadapan Engkau Bapa. Dan nama Engkau dimuliakan, diagungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu dan umat-Mu sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, saya izin buka Pak ya. Ya, shalom. Sehat semua ya. Anugerah Tuhan luar biasa. Tapi tetap kita harus prokes ya. Karena COVID nih sekarang sedang naik lagi nih. Ya, semalam saya dapat laporan jemaat kena COVID. Ya, jadi langsung saya prokes di WA di gereja. Tolong dukung doa karena saudara siman kita kena COVID. Biar semua satu gereja tahu, agar kita semua bisa mengerti dan paham. Ya, bukan setelah saya minta izin, bolehkah saya masukin dalam grup gereja? Boleh Pak, biar jemaat semua tahu, kita terbuka. Jangan sampai mereka bertanya-tanya kemana 2 minggu gereja-gereja kalau dia isoman di rumah. Ya puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mempercayakan pelayanan kepada saya pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada hambanya Pak Pras, sahabat setia ya, sama-sama berjuang dalam Tuhan. Terima kasih atas kepercayaannya. Ya, pada pagi hari ini ada satu tema yang saya angkat, yaitu tekun dalam pengharapan. Kata pengharapan adalah suatu kata-kata yang menjadi suatu idaman atau sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita akan peroleh suatu hari nanti. Ya, kalau kita belajar tentu kita berharap satu hari kita boleh lulus.
boleh bekerja, meniti karir, atau menjadi entrepreneur sebagai wira swasta. Kalau kita rajin bekerja, kita berharap kita bisa menghidupi keluarga kita. Kita bisa meniti kehidupan yang lebih baik lagi. Kita bekerja sungguh-sungguh, kita berharap ada suatu prestasi yang kita harapkan, di mana perusahaan bisa memberikan suatu hal yang penting bagi kita semua. Itu pasti hal yang wajar ketika kita bertekun dalam sesuatu hal yang kita harapkan. Pagi hari ini kita bicara suatu pengharapan yang tidak dapat dilihat oleh mata saat ini, tapi ada satu pengharapan yang begitu indah yang satu hari kelak kita akan terima. Dan itu harus dibayar dengan apa? Ketekunan yang sungguh-sungguh. Kepada suatu titik tertentu kita akan berhenti. Dan titik itu pasti kita temui. Tapi tidak tahu kapan titik perhentian kita. Dan kita harus terus bertekun dalam pengharapan, yaitu pengharapan tentang keselamatan yang Tuhan telah berikan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita suatu hari kelak nanti. Kita baca ayatnya dalam Ibrani 10 ayat 36. Saya sudah bawa flash disknya, cuma tidak bisa kebaca ya. Saya nggak tahu di komputer saya bisa, di gereja saya nggak bisa, di sini nggak bisa, mungkin lain versi, jadi nggak bisa terbuka. Ibrani 10 ayat 36, demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan oleh kitab suci tentang pengharapan kita, yaitu keselamatan yang satu hari kelak kita akan memperoleh di suatu tempat yang semestinya, dan kita yakini aku mesti mendapatkan itu. Saya ingin percaya kita semua tidak mau jerih lelah payah kita sia-sia. Kita nggak mau seperti apa kata pengkhotbah, usaha menjaring angin. Menang repotnya saja bekerja, tapi hasilnya is nothing. Ya, pengkhotbah mengatakan bahwa usaha di bumi ini adalah sia-sia. Seperti apa? Usaha menjaring angin. Tapi firman Tuhan pagi hari mengingatkan kita, ada suatu usaha yang bukan menjaring angin. Ketika kita sungguh-sungguh dalam pengharapan di dalam Kristus Tuhan, kita akan memperoleh sesuatu yang indah dari kelak. Oleh sebab itu kita harus mempertajam akan ketekunan kita dalam pengharapan itu, sehingga kita akan semakin greget mengiring Tuhan. Itu yang membuat suatu spirit yang begitu menyala dalam setiap kehidupan kita, sehingga tidak pernah lesu dalam beribadah. Kita tidak pernah lesu putus asa membaca kitab suci setiap hari. Saya membuat gerakan baca Alkitab 1 tahun 1 Alkitab sudah tahun ke-6. Ya, terus walaupun hasilnya belum maksimal. Ya, dari sekian banyak jemaat yang hadir, yang bertekun baca Alkitab hanya 20%. Tiap tahun cuma 20%, bahkan tahun kemarin turun baca Alkitabnya sekitar 15%. Saya pikir di zaman pandemi ini orang lebih setia membaca kitab suci, karena apa? Lebih banyak di rumah, WFH ya, kerja di rumah, jadi ada waktu banyak membaca Alkitab. Ternyata berbeda dari pengharapan saya, menurun cuma 15%. Jadi bukan makin meningkat baca kitab suci, makin menurun. Ada satu pengharapan yang kita akan memperoleh, yaitu keselamatan. Rasul Paulus mengatakan sebenarnya keselamatan itu sudah hadir dalam kehidupan kita, yaitu bayang-bayang keselamatan yang telah nampak dalam setiap kehidupan orang percaya, mereka yang bertekun dalam pengharapan itu. Di dunia ini kita sudah mulai melihat bayang-bayang keselamatan begitu nampak kepada orang-orang yang bertekun dalam Kristus. Melalui apa? Pola kehidupan dia. Kita bisa melihat bahwa kehidupan iman Kristiani kita sudah menampakkan bayang-bayang keselamatan dalam kehidupan kita. Itu kata Rasul Paulus. Kenapa? Saya melihat seseorang
bagaimana ia bertekun dalam pengharapan dalam Kristus Yesus. Terlihat pada waktu dia hidup dalam dunia itu, dan dunia ini sudah terlihat bayang-bayang keselamatan sudah nampak. Sudah kelihatan citra Kristus dalam kehidupan dia. Karakter Kristus sudah begitu nampak. Jadi sebenarnya bayang-bayang keselamatan itu sudah terlihat dalam kehidupan kita setiap hari. Ini orang sudah kelihatan, oh baru 60% bayang-bayang keselamatannya. Ya, terlihat apa? Dari perilaku kehidupan dia. Citra Kristus yang makin memancar dalam setiap kehidupan orang percaya sudah nampak. Ketekunannya, ketulusannya, ya, bagaimana ia menghidupi nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan dia, itu menjadi satu bayang-bayang keselamatan yang sudah nampak ketika kita menjalani kekristenan kita dalam dunia ini. Maka benar apa kata Rasul Paulus, bahwa keselamatan itu sudah mulai hadir dalam kehidupan kita melalui kehidupan kita. Gaya hidup surgawi sudah mulai nampak dalam setiap kehidupan kita. Maka itu kita harus bertekun, jangan sampai kita putus di tengah jalan. Sebab sejak kita terima Tuhan, kita masuk proses namanya proses keselamatan. Dan itu terus mengubah kehidupan kita, diubahkan seperti dalam Roma 12 yang pertama, kita harus diperbarui, ya, budi kita semakin dibentuk sehingga bayang-bayang keselamatan itu semakin nampak dan semakin nampak, dan tiba satu saat dalam masa perhentian kita menerima keselamatan itu. Amin. Kita percaya satu hari kelak kita akan terima keselamatan. Karena apa? Bayang-bayang itu sudah nampak kepada kehidupan kita, kepada Pak Muslan sudah kelihatan bayang-bayang keselamatan itu sudah nampak. Apa? Dari perilaku kehidupan dia, dari kehidupan kita pribadi sudah mulai nampak. Mungkin dari 30 naik 40, naik 50, ya. Makin tua harus makin apa? Makin sempurna. Kenapa? Kita akan berjumpa dengan dia. Jangan didapati ketika mempelai pria datang, kita tidak siap. Ternyata bayang-bayang itu masih jauh. Karakter kita masih belum terbentuk. Perilaku kehidupan kita masih belum serupa dan segambar dengan anaknya. Maka itu perlu kita mempertajam akan nilai-nilai pengharapan kita. Kita baca dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25. Roma, bisa ditayangkan ayatnya? Nggak bisa ya? Dalam kitab Roma. Roma 8 ayat 24-25. Firman Tuhan mengatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Tetapi bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Jadi pengharapan kita bukan pengharapan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, yaitu keselamatan. Di mana satu tempat, di rumah Bapakku banyaklah tempat, dan kita akan merespon suatu kata-kata yang indah. Mari hambaku yang setia, dan hambaku yang setia, yang bertekun dalam pengharapan, mari masuk dalam pesta anak domba. Itu ada suatu keselamatan yang utuh yang kita akan terima satu hari kelak. Maka itu kita perlu mempertajam akan pengharapan kita, supaya kita semakin hari semakin greget, semakin kita makin serius mengiring Tuhan. Maka itu perlu ada beberapa indikator yang kita harus pahami, yang harus kita mengerti lebih jelas, supaya apa? Supaya pengharapan kita makin hidup, makin hari mengiring Tuhan, bukan makin loyo, ya, tapi makin hidup, makin kita serius mengiring Tuhan. Pada saat pandemi ini, gereja Tuhan banyak mengalami degradasi, ya, banyak mengalami penurunan. Bahkan beberapa teman saya gembala di karangan gereja GDI,
di Jakarta Pusat sampai hari ini masih belum mengadakan ibadah onsite. Karena biasa dia sewa gedung, dan gedung sekarang susah diizinkan, hotel terutama, karena dipakai untuk karantina. Maka dia juga bingung untuk menyewa tempat. Maka dia bilang sama saya, Pak Budi, sampai hati saya mengiri sekali. Kenapa? Teman-teman sudah ada ibadah di gereja kita, sampai hari ini belum ada ibadah. Jadi pakai Zoom ya, tiap hari, tiap minggu pakai Zoom. Ya, dan itu saya melihat banyak sekali mengalami penurunan dalam pengembalaan. Mereka mengalami degradasi iman sehingga semakin menurun jumlah kehadiran. Dalam satu grup WA S2 Senari Battle, ketika saya lulusan dari sana, jadi kita ada grup WA. Jadi menjelang kita awal tahun kemarin 2021, kita sudah mulai ibadah onsite ya. Pada waktu itu COVID sudah mulai menurun, kita mulai ibadah onsite. Lalu kita sharing sesama teman anggota S2 itu, ditanya berapa orang kira-kira mulai, berapa persen dari jemaat ketika kita mulai ibadah. Lalu teman saya mengatakan, saya siapkan 200 kursi ya, karena memang jemaatnya kurang lebih sekitar gitu. Lalu ketika mulai ibadah, ternyata cuma 20 orang yang hadir. Jadi cuma 10% yang hadir. Semua masih merasakan ketakutan, masih rasa khawatir dan bimbang dan sebagainya. Dan juga bercampur mungkin ada merasa lebih simpel pakai ibadah live streaming aja. Jadi sangat turun sekali tingkat keseriusan jemaat beribadah, tingkat kesemangatan, tingkat ketekunan jemaat semakin menurun. Maka itu pagi hari saya ingin mengajak bersama-sama, yuk kita sama-sama mempertajam akan nilai-nilai pengharapan kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ada 4 kebenaran yang dapat saya sharingkan pada pagi hari ini. Seorang pengarang motivator Tengwi mengatakan seorang penulis buku Kunci daripada Kebahagiaan, yaitu pertama, kita harus tekun dalam ketulusan. Kita baca dalam Ibrani 10 ayat 22. Boleh satu orang baca dengan keras? Ya, satu orang boleh baca dan keras. Ya, karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Dan oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, biarlah kita membangun nilai pengharapan kita dengan pertama, dengan bertekun dalam ketulusan, dengan kemurnian. Ya, bicara ketulusan, bicara soal apa adanya. Jangan kita ada unsur pribadi atau kepentingan dalam kita menjalankan nilai-nilai Kristen kita. Dulu ketika saya masih kecil, seringkali dalam jemaat Tuhan, ayo rajin ke gereja supaya kamu diberkati, supaya kamu mendapatkan A, mendapatkan B, mendapatkan C. Ya. Dan faktanya seringkali jemaat gereja akan merasa kecewa ketika dia masuk ke gereja, toh hidupnya tetap susah, hidupnya tetap tidak berkembang apa-apa, sehingga merasa putus asa. Kenapa? Memang seringkali para pengurus gereja mengajak orang tidak tulus dalam dia beribadah. Kalau kamu ke gereja akan diberkati. Apakah benar kita ke gereja untuk diberkati? Sebenarnya paradigma berkat dalam perjanjian lama dalam perjanjian baru adalah kasih karunia Tuhan. Ketika Kristus hadir dalam kehidupan kita, itulah berkat terbesar, bukan berkat materi. Berkat materi adalah satu bonus yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita.
Maka dalam ketulusan ini harus tidak ada apa? Kepentingan pribadi atau golongan. Ada kerendahan hati. Inilah satu ciri khas orang yang tulus datang Tuhan. Dia mau datang dengan kerendahan hati, mau dididik, mau diajar oleh kebenaran Tuhan. Tidak ada unsur untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Setiap minggu saya sebelum ibadah saya berdoa. Satu hal saya minta, Tuhan biarlah para hamba-hambamu, para imam-imam musik, para imam-imam pemuji, penyembah, para mereka yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, biarlah mereka melayani dengan ketulusan. Tidak ada unsur motivasi untuk menonjolkan pribadi atau untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Jauhkanlah kiranya hal itu. Biarlah masing-masing melayani Tuhan atas dasar rasa mengasihi Tuhan, atas rasa cinta kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Begitu juga dengan perjalanan iman Kristen kita. Biarlah dalam mengikut Tuhan bukan atas dasar supaya kita diberkati, supaya kita mendapatkan suatu hal yang bersifat materi. Jangan. Kalau pandangan kita seperti itu, kita lambat laun kita akan mengalami namanya hilang pengharapan. Ketika apa? Ketika kita tidak diberkati, ketika kita mengalami hal yang tidak mengenakan secara badan, secara tubuh, secara jasmani kita akan merasa kecewa. Maka ketika kita dengan tulus ikhlas kita menyembah Tuhan, walaupun apa yang terjadi, walaupun masa pandemi kita bersuka cita, dalam masa-masa sukar apapun kita merasa kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena memang apa? Kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menjalankan kehidupan Kristen kita dengan tulus. Tidak ada unsur ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi atau memuaskan kepuasan pribadi atau untuk kepentingan golongan dalam gereja kita. Tapi semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang akan mempertajam pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga walaupun dalam bentuk apapun tetap kita percaya. Sekalipun ketika kita menghadapi masalah besar pun, sakit penyakit apapun yang begitu berat, tidak akan melepaskan pengharapan kita dalam Tuhan. Kenapa? Dia tulus mengasihi Tuhan. Ya, bukan ketika diberkati saja, tapi dalam ketidakberkatan pun secara materi, dia tetap mengasihi Tuhan, tetap pengharapan kepada keselamatan kekal di dalam Kristus Tuhan. Jadi poin pertama, biarlah kita bertekun dalam apa? Ketulusan. Jangan ada motif pribadi yang menonjol dalam kehidupan kita. Seorang penulis namanya Teng Hui ya mengatakan, ketulusan tidak tergantung pada penilaian orang lain, yaitu pada penilaian diri kita sendiri dan Tuhan yang tahu ketulusan kita. Jangan kita mengharapkan pujian dari orang lain. Oh, dia begitu setia. Ketika orang memuji kita, kita merasakan, wah, aku hebat ya. Tidak. Itu kita telah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tidak perlu namanya pujian dari manusia. Ketulusan kita tidak perlu ditentukan oleh pujian dari manusia, tapi biarlah Tuhan sendiri yang memuji kita. Mari hambaku yang setia, masuklah dalam pesta anak domba. Kata-kata itu harus kita idam-idamkan. Kata-kata itu harus kita harapkan dari seorang pribadi, dari pribadi Tuhan sendiri yang mengatakan hal itu. Dalam Matius 7 mengatakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Mereka yang penuh karunia roh ketika hidupnya telah tidak ada ketulusan dalam ini Tuhan, dia akan hilang dalam pengharapan. Ada seorang hamba Tuhan, anaknya bercerita kepada saya sangat benci papa saya. Papa saya seorang pendeta. Papa saya penuh dengan karunia roh, dapat mengusir setan demi nama Tuhan, dapat menyembuhkan orang sakit menjadi sembuh. Tapi dia tidak tulus dalam melayani Tuhan. Ada satu akar
kebencian kepada ibu saya. Ada suatu hal-hal yang mengganjal dalam hidup dia, sehingga dia tumpahkan kepada apa? Di rumah tangga. Sehingga ketika dia pulang ke rumah dalam kondisi yang emosi, bisa meledak-ledak, istrinya bisa dipukulin. Di gereja dia bisa penuh karunia roh. Ini berbahaya. Ada topeng. Di gereja beda, di rumah beda. Tidak ada ketulusan. Sehingga anaknya memendam satu akar kebencian luar biasa kepada sang ayah. Singkat cerita, ayahnya itu menjadi mualaf, pindah. Pengharapannya pupus. Keselamatan yang diidam-idamkan dengan berbagai-bagai karunia roh yang dihadapi, sia-sia semua. Akhirnya dia menikah lagi dengan tangga sebelah. Lalu saya katakan pada anak itu, biarlah kamu jangan sampai memelihara akar kepahitan kepada ayah kamu. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan untuk jemaat Tuhan dan kepada saya juga, supaya kita bertekun dalam apa? Ketulusan dalam kita mengiring Tuhan. Inilah salah satu indikator untuk kita memperkuat, mempertajam nilai-nilai pengharapan kita pada Kristus. Ini yang salah satu dapat mengantar kita kepada satu pengharapan yang utuh sampai Tuhan memanggil kita. Tuhan bilang hari Tuhan itu datang tiba-tiba. Tidak tahu kapan hari Tuhan memanggil kita. Kadang-kadang untuk meninggal itu tidak perlu tua ya, belum tentu. Belum tentu tubuh sakit, belum tentu. Ada satu tetangga saya itu udah umur 65, hampir 65 tahun ya, sakit, terbaring di rumah sudah 10 tahun lebih, nggak mati-mati. Obat setiap hari diberikan. Bahkan kemarin saya dengar sebulan biaya untuk pengobatannya hampir 17 juta habis. Setiap bulan harus siapin 17 juta untuk pengobatan mamanya saja. Dan sampai keluarga bingung kenapa tidak mati-mati ya, karena sudah terbaring di tempat tidur, cuci darah. Orang yang gemuk kan cuci darah diangkat sampai 4-5 orang ke mobil, seminggu 3 kali, 2-3 kali, kadang-kadang 2, kadang 3 kali dalam seminggu. Tidak mati-mati ya. Jadi tidak tunggu sakit kalau orang itu dipanggil Tuhan. Belum tentu. Tidak perlu tunggu sakit. Ternyata yang sakit aja pun tidak dipanggil-panggil. Bahkan ada teman saya, kemarin saya ketemu dengan seorang sahabat, saya tanya, kemana suami kamu? Dipanggil Tuhan. Hah? Mendadak umur 37, tiba-tiba sehat kok Budi. Suami saya sehat banget. Ya, agak gemuk sedikit dan sehat. Tiba-tiba meninggal serangan jantung. Itulah hari Tuhan, yang dimana tidak tahu apa yang terjadi, tapi pasti terjadi ya. Benar ya Pak Cipto ya, pasti terjadi satu hari, titik itu akan terjadi. Maka itu kita harus terus bertekun dalam pengharapan kita kepada Tuhan, jangan putus asa ya. Yang kedua adalah biarlah kita tekun dalam komunitas yang sehat. Jangan kita bertumbuh iman pengharapan kita dalam lingkungan komunitas yang tidak sehat. Tuhan bilang pergaulan yang baik akan memelihara satu kehidupan yang baik. Kalau kehidupan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Maka itu kita harus hidup dalam komunitas yang sehat ya, dalam kumpulan yang sehat. Tuhan bilang saya mengalami satu pengalaman pribadi, orang yang setia akan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang setia. Itu pengalaman hidup saya, dan saya melihat Tuhan itu menepati apa yang Dia janjikan. Kita harus bertekun dalam komunitas sehat. Ibrani 10 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bicara komunitas adalah suatu kumpulan, dan komunitas yang terkecil adalah keluarga. Maka kita harus berupaya suami, istri, anak untuk sama-sama menciptakan komunitas yang sehat dalam rumah tangga. Komunitas yang sehat harus dimulai dari apa? Dari keluarga, bukan dari gereja. Dari keluarga dulu. Karena keluarga yang kuat akan mendukung gereja yang kuat. Bukan gereja yang kuat akan mendukung keluarga yang kuat. Tidak, tapi dari gereja kecil ini, yaitu keluarga, harus sehat dan kuat. Karena keluarga yang kuat akan menopang menjadi gereja yang kuat. Maka kita harus bertumbuh dalam komunitas sehat dari keluarga. Kita harus sama-sama berupaya bekerja sama, seorang istri, seorang suami, dan anak berupaya menciptakan suatu komunitas yang sehat dalam rumah tangga. Jangan sampai kita merasa tidak betah di rumah. Istri tidak betah di rumah, suami tidak betah di rumah, anak tidak betah di rumah. Saya, usia pernikahan saya tahun ini memasuki usia 27 tahun. Baru 27 tahun. Ya, saya berharap sampai ulang tahun emas pun saya masih bisa merasakannya. 27 tahun saya menikah, dan selama itu saya merasakan kenikmatan dalam rumah tangga. Saya orang yang paling betah diam di rumah. Ketika saya tidak punya kerjaan, tidak ada kegiatan, saya lebih baik diam di rumah. Saya kumpul dengan istri, dengan anak, ya. Kita bisa setiap hari bertemu. Dan saya merasa enjoy dalam rumah. Saya merasa senang di rumah. Dan saya merasa bahagia di rumah. Ya. Dan begitu kan istri dan anak saya. Kita semua merasa senang dalam rumah tangga. Kenapa? Kita berusaha bersama-sama Tuhan menciptakan suatu komunitas yang sehat dalam rumah tangga. Ada pembacaan kitab suci tiap hari di rumah. Ada namanya lagu penyembahan kepada Tuhan. Ada di mana kita ada nasihat dalam rumah tangga. Itu menjadi suatu pola komunitas sehat yang kita upayakan bersama-sama. Ini penting. Kenapa? Ketika kita hidup dalam komunitas sehat, kita akan memiliki suatu pola pengertian yang sehat pula, sehingga kita bisa bertekun dalam pengharapan. Satu pengharapan dalam keluarga, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, seorang ayah, seorang istri, seorang anak sama-sama membaca kitab suci, bersama-sama bertekun dalam kebenaran Tuhan, maka akan menjadi sama-sama dalam satu pengharapan dalam Tuhan. Maka kita tidak mudah tawar hati dalam menghadapi kehidupan ini. Karena apa? Kita sama-sama memiliki pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Yang kedua adalah gereja. Gereja adalah suatu komunitas yang sehat menurut saya, di mana ketika gembala, pengerja, dan juga jemaat Tuhan berusaha bersama-sama menciptakan suatu pola kehidupan dalam komunitas yang sehat. Saya bersyukur, walaupun saya dari latar belakang non-Kristen, orang tua Buddha, dan saya bertumbuh banyak di gereja. Sejak dari remaja, saya banyak berkecimpung dalam kegiatan gereja. Walaupun orang tua saya non-Kristen, ya, saya sering kali hari Rebo saya di gereja, Sabtu di gereja, Minggu di gereja, nyari saya di gereja. Sampai mama saya bilang, lebih baik kamu tinggal di gereja saja, cari makan di gereja, makan di gereja katanya. Orang tua saya sampai marah begitu. Tapi kita bersyukur pada Tuhan kalau kita bisa bertumbuh dalam gereja Tuhan. Karena apa? Saya melihat ada suatu hal yang begitu indah. Saya dididik menjadi orang yang bisa mandiri itu di gereja. Ya, karena apa? Kita membuat program gereja, tidak ada dana, bagaimana bisa tetap berjalan. Kita dilatih untuk dapat memahami karakter berbagai-bagai orang. Pematangan secara karakter paling cepat bertumbuh dalam gereja-gereja yang tidak besar. Karena apa?
kita mengenal setiap karakter si A, si B, si C, yang ngejengkelin, yang nyenengin, yang nyebelin, ya, yang suka bikin gondok hati. Siapa kita bertemu, dan itu lebih mematangkan karakter kita, mendewasakan kita lebih cepat dibanding mereka yang berjemaat di gereja-gereja mega church. Karena apa? Jemaatnya ribuan, ketika bubar gereja pulang bubar, nggak kenal si A, si B, si C. Di situ tidak ada kematangan. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dalam gereja-gereja tidak terlalu besar itu efektif untuk membina karakter. Apakah karakter kita matang atau tidak matang? Tempatkan diri kita di gereja yang tidak terlalu besar, di mana kita bertemu dengan orang-orang dengan berbagai-bagai karakter yang unik, yang ngejengkelin, yang sering mengeluh, yang sering bersyukur, yang sering hidupnya hanya mau enaknya saja, atau orang-orang yang mau berjuang. Kita akan bertemu mereka semua. Dan bagaimana kita bisa menyikapi hidup dalam perbedaan itu? Bagaimana kita dapat menerima hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dan itu sangat mendewasakan kita, sangat membangun hidup kita semakin dewasa dan semakin dewasa. Maka itu saya sangat bersyukur dalam masa muda saya bertekun dalam gereja Tuhan. Karena apa? Kita mendapat banyak sekali mendapat pencerahan-pencerahan firman Tuhan. Bagaimana kita membuat planning hidup ke depan di gereja Tuhanlah saya dapati. Di gereja Tuhanlah saya dapat pengertian bagaimana kita menyusun masa depan kita ke depan bersama Tuhan. Dalam gereja Tuhanlah, karena dari Sionlah timbul pengajaran, dari gereja Tuhanlah timbul pengajaran-pengajaran dalam kehidupan kita. Maka yuk kita sama-sama menciptakan lingkungan dalam gereja Tuhan, gereja yang sehat, ya, lingkungan yang membangun. Dan itu tidak serta-merta dari gembala saja, perlu dukungan dari jemaat semua. Yuk kita sama-sama menjadi keluarga yang sehat, adalah sehat, dan saling mendukung, mendoakan. Yang ulang tahun kita akan selamat, ya, yang mereka sakit kita dukung dalam doa, sehingga kita akan mengalami namanya kepenuhan Roh Kristus, ya, akan merasakan satu tubuh dalam tubuh Tuhan. Kelemahan orang tersebut menjadi kelemahan kita juga. Kelemahan sekolah minggu menjadi kelemahan kita juga. Kelemahan youth akan menjadi kelemahan kita. Apa yang menjadi kelemahan kekurangan gereja Tuhan ada menjadi kekurangan kita. Maka akan terbangunlah kesatuan tubuh Kristus dalam rumah Tuhan. Dan ketika kita membangun satu perasaan dan satu pikiran, satu kehendak bersama Tuhan, gereja itu akan semakin kuat dan gereja Tuhan akan semakin sehat. Maka yuk sama-sama kita bertekun dalam lingkungan yang sehat. Coba kalau kita hidup di satu lingkungan yang tidak baik, lambat laun kita akan terbawa. Ya, saya di lingkungan di Gunung Sari itu, di rumah orang tua saya, lingkungannya kurang baik. Banyak sekali pemabokan, tukang judi, berantem, main koprok dan sebagainya. Itulah masa kecil di mana kita tinggal. Tapi melalui gereja Tuhanlah aku bisa tertolong, aku bisa terhisap dalam gereja Tuhan, sehingga kita tidak terkontaminasi dalam kehidupan yang tidak benar. Ya, seorang jemaat tinggal dekat dari rumah orang tua saya. Dia bilang, Pak Budi, saya nanti mau pindah ke Cisauk. Wah, jauh sekali, saya bilang. Ya, BSD ke sana lagi, dekat Ayan Mall ke sana lagi, jauh sekali. Kenapa memang? Habis lingkungannya kurang bagus. Di sini kehidupannya kurang bagus, lingkungannya banyak penjudi, banyak pemabok, banyak orang berantem dan sebagainya. Lalu saya bilang begini kepada jemaat saya, boleh saja kamu dapat gitu, tapi kita lihat pengalaman hidup orang. Saya pun dulu tinggal di tempat yang sama, saya bilang. Saya 7 saudara, semuanya kita tinggal di tempat yang sama. Ya, tinggal dalam keluarga yang sangat-sangat sederhana. Tapi kita bersyukur, kita terhisap dalam gereja Tuhan.
sehingga kita tahu kebenaran. Itulah yang membedakan kita, mengisi hidup kita menjadi bernilai apa isi hidup kita, sehingga tidak mudah terkontaminasi dengan apa? Dengan lingkungan yang kotor, dengan lingkungan yang bejat, dengan lingkungan yang membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita bertumbuh dalam gereja Tuhan. Karena di mana gereja Tuhan, kita menjadi suatu komunitas yang sehat. Emas ya emas, walaupun dia jatuh di selokan, atau ditaruh di lantai, atau ditaruh di rumah, emas ya emas. Mau diisi apa hidup kita itu? Kebenaran dan terang firman Tuhan isi hidup kita itu. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, tidak mudah terkontaminasi oleh lingkungan itu. Malahan sebaliknya, kita membawa pengaruh yang baik. Saya bilang justru dengan itulah kamu dipanggil menjadi terang Tuhan di tengah-tengah lingkungan tidak baik. Bukan kamu pindah yang jauh begitu. Ketika kamu jauh, saya bilang kamu tidak akan efektif pelayanan. Mungkin sebulan 2 bulan kamu mau melayani, sudah 3-4 bulan kamu mulai ogah, nggak ada tugas, nggak datang. Saya bilang, sedangkan kamu sebagai pejabat gereja disumpah di hadapan Tuhan, di depan jemaat Tuhan, ya. Nanti kalau kamu pindah jauh, saya sarankan lebih baik kamu cari pelayanan yang dekat dengan tempat tinggal kamu. Saya bilang, nanti tidak efektif. Akhirnya apa? Merusak pelayanan dalam gereja Tuhan yang sudah dibangun dengan baik. Dijadwal nggak datang, karena rumahnya jauh. Dikasih tugas, rumahnya jauh, nggak datang, nggak bisa ini itu, begitu. Maka kita harus bangga dengan gereja kita. Amin. Apa yang terjadi? Inilah rumahku, tempat aku bertumbuh secara rohani. Ya, saya dari kecil tidak pernah bertumbuh dalam gereja yang megaches, gereja yang besar, tidak pernah. Selalu di gereja yang kecil saya bertumbuh. Sehingga apa? Kita cepat matang secara mental, secara pemikiran, ya. Kenapa? Kita semakin dewasa dalam kita berpikir dalam gereja yang kecil ini. Berikutnya adalah kita tekun dalam pengenalan akan Allah yang benar. Yang pertama adalah kita tekun dalam ketulusan. Kedua, kita bertekun dalam komunitas yang sehat. Yang ketiga adalah bertekun dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Dalam Hosea 6 ayat ke-6 mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukakan pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita bicara pengenalan akan Tuhan, kita akan mengalami suatu proses pembelajaran. Kita mengenal seorang, kita harus ada hubungan dekat, baru kita kenal benar. Anak saya ini yang kedua, kalau saya pergi sama dia tenang tuh, dia tidak merasa khawatir. Nggak khawatir naik apa, nggak khawatir makan apa, nggak khawatir nanti ada uang saku gak, ya. Dia tidak khawatir karena anak saya kenal saya dengan benar. Saya tahu papanya ini selalu menyiapkan segala sesuatu dengan baik karena pengenalan yang benar, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang menghasut anak saya. Misalkan mencoba Pak Horas menghasut anak saya, ini kamu jangan jalan papa kamu gak bawa duit lu. Nggak mungkin dia percaya. Dia kenal benar. Kalau saya ajak anak saya pergi, misalkan ke Australia, pergi, ayo Ben kita pergi ke Australia, dia nggak pikirin tuh visanya, uang sakunya, tiketnya, nggak pikirin lagi. Karena apa? Dia yakin, dia kenal benar bahwa saya akan siapkan semua itu. Jadi ada seseorang berbicara soal hal-hal yang buruk tentang saya kepada anak saya tidak mudah gampang terima. Karena dia kenal benar sosok ayah, sosok papa. Dia kenal karena apa? Mengalami satu relationship, hubungan ke setiap hari secara rutin, sehingga apa? Timbul pengenalan yang benar. Tidak mudah diombang-ambingkan. Pengharapannya makin teguh. Karena apa? Pengenalan Tuhannya secara benar. Maka itu kita harus namanya bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, baca setiap hari,
bertekun, bikin target 1 Alkitab setahun finish. Seorang pemuda counseling dengan saya, dia banyak sekali masalah. Saya bilang, kamu harus mencoba belajar, mencoba. Dia kebetulan seorang Katolik, sudah umur 32, 33, 30 tahun lebih lah. Pernah kamu baca Alkitab? Selesai 1 Alkitab setahun. Waduh, belum pernah boro-boro 1 Alkitab, 1 pasal udah belum habis dia. Coba, saya bilang, dengan kamu belajar firman Tuhan, kamu fokuskan pikiran kamu kepada firman Tuhan, bukan kepada masalahmu itu. Nanti ada cara Tuhan yang ajaib, akan memampukan kamu menghadapi masalah ini dengan baik, sesuai apa? Kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, supaya kita kenal benar, supaya kita tidak mudah diobang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang memupuskan pengharapan kita. Sekarang sedang berkembang tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa, berasal dari China. Itu satu pengajaran yang menyatakan bahwa ada juru selamat lain selain Kristus. Bahaya sekali. Dan itu sudah masuk ke Indonesia. Maka kalau kita tidak kenal pengenalan kepada Tuhan yang benar, kita mudah diobang-ambingkan, kita mudah dikocar-kacirkan, kita mudah dialihkan perhatian kita kepada hal-hal apa, hal yang materi, hal-hal apa yang bersifat duniawi. Kita tidak fokus lagi kepada pengharapan keselamatan kita. Maka kita harus belajar mengenal Allah secara benar. Kita tahu dengan apa kita mau belajar dengan Tuhan, belajar mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa lama kita mengiring Tuhan? 10-20 tahun. Berapa banyak kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Saya pernah bersaksi tentang jemaat saya yang pernah sakit kanker lidah dipotong. Pernah? Belum ya? Belum Pak Cipto ya? Pak Muslim belum pernah dengar ya? Oke. Salah satu cara kita mengenal Tuhan secara benar, kita harus mengalami Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan secara benar, kita makin greget mengiring Tuhan. Cara Tuhan memanggil hidup kita dengan cara yang berbeda. Ada dengan cara yang mudah. Orang tua kita Kristen, kita jadi Kristen, kita percaya sama Tuhan Yesus. Itu cara mudah. Ketemu pacar Kristen, akhirnya dibawa pacar saya Kristen. Kayak istri saya dulu tuh Katolik pasif, saya jadi gereja, akhirnya jadi Kristen. Itu cara-cara mudah. Tapi ada orang mengenal Kristus dengan cara yang luar biasa, dengan penderitaan yang luar biasa, dengan risiko nyawa yang luar biasa, dia mengenal Tuhan. Ada satu keluarga, dia non Kristen, dia Buddha. Dia punya seorang putri satu-satunya, anak tunggal. Saat itu umur 8, dia sudah menikah, punya anak 1, cucunya 1. Tetangga ini cukup dekat dengan saya dan istri. Seringkali kita berkumpul, kita berkunjung dan kita sering ngobrol. Satu hari kelak, anaknya divonis sakit kanker lidah, dan dokter sudah memvonis harus dipotong lidahnya. Dan pemotongan lidah itu harus di Singapura. Di Indonesia belum direkomendit. Direkomendit harus ke Singapura, potong lidah. Seorang muda belum mengenal Tuhan Yesus. Satu hari kelak dia diajak temannya ke KKR, kesembuhan ilahi. Akhirnya dia hadir, dia mohon belas kasihan Tuhan, sembuhkan aku. Diberi ada altar call, dia maju muka dan singkat cerita dia bermanifestasi. Dia mengalami Tuhan, dia berbahasa roh. Background Buddha, dia berbahasa roh. Dan sadar besar roh dia alami, dia mengalami perjumpaan dengan pribadi Kristus. Dan dia bilang, aku ingin sembuh, aku ingin disembuhkan Tuhan Yesus. Aku di proses dokter harus dipotong lidah aku karena kanker lidah. Dan saat itu Tuhan Yesus berkata pada dia, aku akan sembuhkan dengan caraku yang ajaib. Aku akan sembuhkan dengan caraku. Tapi lalu dia bilang, dokter menyuruh aku untuk operasi di Singapura.
Lalu dia bilang, Tuhan Yesus, aku akan biayai kamu ke sana dengan caraku yang ajaib. Singkat cerita, dia ibadah selesai, dia pulang ke rumah, dia cerita ke papa mamanya yang muda itu peristiwa KKR itu. Aku harus ke Singapura, nanti ada yang biayain Tuhan Yesus. Hah? Setengah kurang percaya. Ke Singapura itu biaya mahal sekali ya, mahal sekali biaya operasi sana. Dia hanya karyawan biasa di satu perusahaan dan dia ingin ambil cuti untuk operasi, tapi tidak tahu biaya dari mana. Tapi dia yakin akan pesan daripada perjumpaan dengan Tuhan bahwa akan dibiayai. Lalu singkat cerita, akhirnya bos tahu bahwa dia mengidap penyakit kanker lidah. Seorang karyawan biasa, tidak mungkin sampai bos itu mau membiayai. Ternyata bosnya itu digerakkan untuk membiayai dia berangkat ke Singapura operasi. Biaya cukup besar, karyawan biasa. Dan ternyata hitungnya operasi di Singapura hampir 1 miliar. Akhirnya singkat cerita dia harus dioperasi, dipotong lidahnya di Singapura. Setiap saya datang ke rumahnya, orang tuanya itu hanya bisa menangis. Saya berdoa, nangis terus lagi. Suami istri menangis karena anak satu-satunya yang diharapkan sekarang dia harus berhadapan dengan kemautan, dengan kematian, dengan berjuang menghadapi suatu hal yang tragis, operasi di Singapura. Lalu saya sama istri, saya bilang, saya bantu hanya ongkos ke Singapura ya, Ci, kok saya bantu untuk ongkos ke Singapura PP supaya bisa nengokin anaknya, nemani anaknya selama operasi di Singapura. Singkat cerita, akhirnya selesailah operasinya. Dalam perjalanannya, pemulihannya banyak mengalami drop, entah naik, drop dan naik, dan akhirnya menuju kestabilan. Banyak rekan-rekan dia yang sama-sama operasi kanker lidah itu tidak lama meninggal, dan puji Tuhan dia dilaut Tuhan dan dia telah sembuh. Singkat cerita, kedua orang tua ini akhirnya percaya Tuhan, dia terima Tuhan dan dia beribadah sampai hari ini tempat kami, dan bahkan menjadi pengurus gereja. Kemudian mengalami Tuhan. Orang yang begini ini tidak mudah akan dia lepaskan suatu pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Ya, dia mengalami lawatan secara luar biasa. Nilai Kristus bagi dia begitu mahal. Karena apa? Dia harus berhadapan di mana anak yang menghadapi maut, dan dia menjadi pemenang, dan dia terima Tuhan. Maka itu saya nggak tahu berapa banyak Bapak Ibu rekan-rekan semua mengalami Tuhan, dan saya yakin ada pengalaman rohani yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Bagian yang terakhir, yang pertama adalah kita bertekun dalam ketulusan, yang kedua dalam komunitas yang sehat, yang ketiga dalam pengenalan Allah yang benar, yang keempat adalah tekun dalam iman. Ibrani 10:35 mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan lepaskan kepercayaanmu, karena apa? Ada upah yang besar yang Tuhan berikan, itu keselamatan. Berapa banyak orang tidak tahan menghadapi kehidupan ini, gejolak kehidupan, sehingga dia lepaskan iman kepercayaan dia demi pangkat, demi pasangan hidup, demi segala sesuatu yang menggiurkan dalam dunia ini, dia lepaskan. Dia lupa ayat ini, bahwa ada upah besar yang akan menantikan. Maka itu, untuk kita tambah yakin, kita pegang janji Tuhan yang untuk dapat kita genapi. Seberapa besar kita dapat mengakomodasi firman Tuhan, janji Tuhan, berapa besar kita mau tahu tentang firman itu sendiri. Ketika saya berjanji kepada anak saya akan memberikan suatu barang, ketika anak saya memperhatikan barang yang saya janjikan itu, dia akan tuntut kepada saya, Papa, engkau sudah berjanji memberikan suatu hal ini kepada saya. Ketika dia tahu dan dia mengerti apa yang saya janjikan ini,
Tapi ketika saya janjikan barang ini dan dia tidak care, tidak peduli, dia tidak memperhatikan apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan, dia nggak pernah, dia main terus sana sini, dia akan tidak menuntut saya. Kan dia tidak tahu bahwa Bapaknya menjanjikan satu hal. Begitu juga Bapa di surga, banyak yang dijanjikan kepada kita semua. Seringkali kita tidak pernah care, tidak peduli. Karena apa? Kesibukan. Karena apa? Karena zona aman. Karena apa? Karena penderitaan. Lebih fokus pada penderitaan yang pada janji Tuhan. Karena apa? Karena berkat-berkat Tuhan secara duniawi. Lebih fokus pada kekayaan daripada firman Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang kita harus janjikan. Maka itu kita bertekun. Termasuk saya pun harus terus bertekun. Tidak boleh merasa super. Tidak boleh. Terus bertekun. Satu kesaksian menutupi firman Tuhan pada siang hari ini. Saya 7 bersaudara. Saya background Buddha. Saya anak paling kecil. Sejak dari sekolah minggu kita sudah masuk ke gereja. Dari kakak yang paling besar sampai saya paling kecil, semua ke gereja. Semua bertumbuh, semua dididik. Ada satu pepatah mengatakan, dalam satu pohon buahnya itu nggak semua baik ya. Ada yang bantet, ada yang kurang manis, ada yang sepet, macam-macam. Ternyata dari 7 itu ada satu mulai menyimpang, yaitu yang nomor 2. Kakak saya yang laki, dia menyimpang. Singkat cerita, karena pergaulan tidak tertanam dan menjadi secara baik, sehingga terbawa arus bergaul dalam oportunisme, akhirnya pindah agama ke agama sebelah kita, sepupu kita. Dan singkat cerita, memiliki istri pun dari tetangga sebelah juga. Dan kita tinggal dalam satu rumah. Dan saya bersyukur keponakan saya, anaknya ada 2, dua-duanya kita bawa ke gereja, didik secara gereja. Dan sekarang dua-duanya sudah berumah tangga. Kakak saya, setiap kita semua 6 saudara menasihati untuk ke gereja, selalu menolak. Hidup kamu bener dulu lah, gua nanti jangan urusin gua, katanya gitu. Selalu kata-kata itu. Dan kita pegang kebenaran firman Tuhan. Satu orang bertobat, seisi rumahnya, amin. Itu firman Tuhan ya, bukan ucapan manusia, tapi ucapan Tuhan yang sudah tertera dalam kitab suci. Ketika kita baca, kita tahu dan kita imani, akan menjadi kenyataan. Dan itu setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun tidak berubah. Kita 6 saudara berdoa, bertekun, lalu kita berangkul dia. Setiap ada acara sinja kita kumpul. Ipar saya pun saya rangkul, kita sama-sama makan dalam satu meja yang sama, dan terus kita bertumbuh. Dan kita berdoa supaya dia satu hari kelak terima Tuhan, tidak mempan-mempan. Tapi ayat ini kita yakini menjadi kebenaran. Jangan putus asa, ada cara Tuhan, acara Roh Kudus yang akan mengubahnya. Asal kita semua berenam bertekun. Masa kalah 6 lawan 1, kita pikir begitu cara manusia. Tapi kita punya kekuatan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. 20 tahun lebih nggak Kristen juga tuh, nggak Kristen. Tepatnya hampir 22-23 tahun kemudian, kita berdoa, kita nasihati untuk gereja, tetap nggak mau. Satu titik tertentu, Roh Kudus bekerja. Satu malam, ketika dia tidur, di jam capek, malam dia tidur, dia berjumpa dengan Tuhan, dibawa ke alam maut, di mana banyak penderitaan, gelap, banyak orang berteriak minta tolong. Dalam kegelapan itu ada cahaya yang begitu terang menerangi dia. Lalu ada tangan. Kalau kamu ingin selamat, terima aku. Sejak itu, tanpa disuruh, ngacir ke gereja dia. Kita bertekun, jangan putus asa, pegang janji Tuhan, iman. Terus firman Tuhan tuh. Sekalipun dunia mengatakan kamu sia-sia, sekalipun orang-orang kita kamu mengatakan tidak mungkin,
tapi firman Tuhan ini iya dan amin. Minggunya dia ke gereja, dia cari gereja. Apa kita 6 orang minum? Ngapain dia ke gereja? Nggak dapat mimpi, dia cerita kesaksian. Aku dibawa ke alam maut, di situ aku benar-benar takut dan saya butuh juru selamat. Dia ke gereja. Singkat cerita, 2 minggu kemudian istrinya mau ke gereja tanpa disuruh ke gereja. Lalu 3 minggu kemudian dia terima baptisan air di selam. Cara Tuhan itu luar biasa ajaib. Asal kita yakin, bertekun dalam iman. Apa yang kita baca, kita yakin ini kebenaran absolut. Firman Tuhan menyelamatkan yang baru adalah sesuatu yang hakiki. Tidak ada unsur kesalahan di dalamnya. Asal kita yakin janji Tuhan itu, maka itu kita semakin greget ngiring Tuhan. Gitu. Jangan pernah putus asa. Yakin Tuhan tolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati. Kita sebuah lagu mengiringmu. Kita rapnya sajalah karena waktu sudah berjam terus. Bejana. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sambil berdiri saudara semua. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Inilah Tuhan pengakuan iman kami. Kami ingin mengiring Kau seumur hidup kami Tuhan. Karena kami punya suatu pengharapan yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biar kami bertekun dalam ketulusan hati kami dalam mengiring Kau dengan hati yang suci dan tulus Tuhan, yang dibersihkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan kami boleh bertekun dalam komunitas yang sehat, melalui keluarga yang sehat, menuju gereja yang kuat dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami boleh bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar, kepada Tuhan yang benar. Dengan kami melatih pembelajaran hidup kami, dan sehingga kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengerti dan mengenal akan Kau, sehingga ada kepekaan dalam kehidupan kami Tuhan atas kehendak-Mu. Dan kami boleh bertekun dalam iman kami dan Yesus Tuhan. Apa yang Kau janjikan dalam kitab suci, ya dan amin. Dan firman-Mu tidak pernah gagal, Dia akan laksanakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur biarlah firman-Mu yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia, akan tertanam dalam kehidupan kami semua. Dan umat-Mu dan hamba-Mu sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin.
Terima kasih kepada hambanya Pak Budi, Pak Pendeta Budi Raharja. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita nyanyi satu pujian sukacita. Biarlah rohmu menyala-nyala. Itu sebagai wujud ketekunan kita ya. Saya percaya Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar. Amin. Di tahun 2022 ini. Tolong disiapkan lagunya dan kita bawa persembahan kepada Tuhan. Mari bawa dengan hati bersyukur. Kita berdoa. Tuhan, kami mau bawa korban kepadamu, biar kami menabur dengan sukacita, sebab taburan kami adalah akan menjadi tuaian kami. Berkati hambamu Pak Pendeta Budi Raharja yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya hidupnya, kesaksiannya, pelayanan firman Tuhan yang disampaikan sudah memberkati kami. Kami doakan dia, suami istri, anak-anaknya, baik yang di Australia maupun di Indonesia. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Pelayanannya makin baju, makin berkembang, banyak jiwa dimenangkan. Dalam nama Yesus kami menyembah-Mu dan kami memuji dan melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Tekun dalam pengharapan, tekun dalam iman, tekun dalam kesetiaan, tekun dalam komunitas, dan tekun juga dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari bangkit beri. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. La rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tiada dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Tak ada waktu santai. Biarkan tanganmu lagi berhiasan, ladang siap dituai, ingatkan salah beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Ayo, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, tetap berdiri. Hari ini kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa, bahwa segala ketekunan yang dilakukan dengan ketulusan,
akan membuahkan hasil. Taburan akan menjadi tuaian kita. Memang tidak seperti membalikkan telapak tangan, tapi diperlukan ketekunan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Mungkin tidak setahun 2 tahun, tapi Tuhan melihat kesetiaan, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat iman kita. Adakah di tengah kita yang membutuhkan uluran tangan Tuhan menolong saudara? Tetaplah berharap. Adakah yang ikut ibadah live streaming yang alami kesulitan dan sakit penyakit? Saya mau berdoa kepada saudara. Kami mau berdoa kepada kita semua, biar timbul iman, pengharapan, ketekunan, kesetiaan untuk engkau mengalami kuasa dan keajaiban Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, ketekunan dan kesetiaanmu. Pagi ini, mari angkat kedua tanganmu. Kau yang sakit berharap kepada Tuhan yang menjamah menyembuhkan engkau. Kau mengalami kesulitan dalam hidup, dalam pekerjaan dan usaha studi. Harapkanlah uluran tangan Tuhan menolong saudara pagi ini. Firman Tuhan sudah diberitakan, semua pasti jadi. Semua pasti jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati bersyukur, dengan iman yang tekun, dengan kesetiaan hidup kami melayani beribadah kepadamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada di antara kami yang sakit pagi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu sembuh. Darah Tuhan mengalir, membasuh, menyucikan segala dosa, sakit penyakit dalam nama Yesus. Jika ada yang membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk ditolong pagi ini, ditolong dalam usaha pekerjaan, ditolong dalam keluarga untuk rukun dan bahagia, ditolong dalam studi untuk Tuhan buat berhasil, di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kasih, damai, sejahtera dan kemurahan-Mu kepadanya pagi ini. Mari Tuhan jamah, Tuhan tolong setiap kami. Dan mulai hari ini kami yang dengar firman Tuhan, kami berjanji akan setia, tekun dalam ketulusan, setia, tekun dalam komunitas yang sehat, keluarga, gereja. Tuhan menolong, tekun dalam pengenalan akan Tuhan, karena kamu tahu Tuhan adalah Bapa yang baik, yang selalu menyediakan yang terbaik. Kami juga tekun mengimani janji Tuhan pasti terjadi, karena waktu Tuhan waktu yang terbaik. Dan biar kami terus di dalam kasih anugerah-Mu apapun yang terjadi. Dan kami selalu berkata, aku rindu rumah Tuhan, aku rindu Tuhan lakukan sesuatu, aku rindu Tuhan bermurah hati, aku rindu intim dengan Tuhan dalam pengajaran, dalam ibadah, dalam pujian dan penyembahan. Berkatilah kami semua, terima korban syukur kami, terima hidup kami. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, melindungi setiap kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, dan kami terima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hati, pikiran, dan angkat wajah-Mu ke atas. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh yang kudus dan yang manis, menyertai, menolong, memberkati, melindungi, menjaga kita, dan terus menyala-nyala melayani Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.